Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Coba perhatikan siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang menciptakan laut yang bergelombang, yang menciptakan tumbuhan, bahkan yang menciptakan diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu karena adanya hikmah. Manusia diciptakan, tidak mungkin diciptakan sia-sia begitu saja. Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Ikhwatal Islam, sadarkah kita bahwa kita ini adalah hamba Allah? Sadarkah kita bahwa kita ini adalah budak? Budak yang dimaksud artinya seorang hamba, abdun, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat butuh kepada nikmat-nikmat Allah. Pernahkah kita berkata, saya tidak butuh dengan nikmat Allah dan karunia-Nya, walaupun hanya sedetik. Sementara oksigen terus-menerus kita hirup. Kita butuh air setiap harinya. Kita pun butuh makanan setiap harinya. Bayangkan apabila kita tidak bisa menghirup oksigen itu. Bayangkan apabila air itu Allah jadikan kering, kerontang, tak bisa minum. Bayangkan apabila Allah subhanahu wa ta'ala tahan air hujan, sehingga akhirnya kita pun tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan. Bayangkan apabila Allah menghentikan buah-buahan untuk tumbuh dan berkembang, dan tidak lagi pohon-pohon mengeluarkan buah-buah itu. Apa jadinya? Maka ya akhi a'azakumullah, kita ini hamba. Sadarkah kita bahwa kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Tanyakan kepada diri kita, saya dan Anda, mana yang lebih kita pilih? Menjadi hamba Allah atau menjadi hamba-hamba hawa nafsu? Atau menjadi budak-budak dirham, dinar, atau menjadi hamba-hamba manusia yang ternyata manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak bisa memberikan pahala dan siksa. Ya akhwat Islam, kita manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Allah ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Akan tetapi ketika kita tidak sadar bahwa kita adalah hamba, bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi orang yang paling rendah derajatnya. Thumma radadnahu asfala safirin. Kemudian kami kembalikan ia dalam tempat yang paling rendah, yaitu api neraka. Akibat daripada apa? Akibat daripada ia tidak sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau, Allah cabut kenikmatan itu dari Anda, dari kita semua ya akhwat Islam azakumullah. Bagi Allah itu mudah. Berapa banyak kaum yang tadinya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan, sekonyong-konyong azab Allah menimpa mereka, Allah cabut kenikmatan tersebut akibat daripada maksiat-maksiat mereka. Akhwat Islam azakumullah. Betapa kita sebagai seorang hamba harus menyadari bahwa kita adalah hamba yang diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat dan rezeki. Tidak ada yang bisa disombongkan dari kita. Kita lemah. Harta yang kita miliki, kedudukan yang kita tempati, kegantengan yang kita miliki, semuanya diberikan oleh Allah. Jadi buat apa kita sombongkan? Kemudian untuk apa kita lakukan? Semua itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya akhwat Islam azakumullah. Maka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah menyebut hamba-hamba Ar-Rahman dengan pemuliaan. Allah berfirman, wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman. Di sini Allah menisbatkan atau mengidhafahkan ibad hamba-hamba ini kepada Ar-Rahman, menunjukkan kepada pemuliaan hamba-hamba Ar-Rahman. Kita tidak ingin menjadi hamba harta.
Kita tidak ingin menjadi hamba baju, hamba kedudukan, hamba dunia. Kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakasa. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya baju. Subhanallah, kita tidak ingin sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia, lalu kemudian derajat kita menjadi rendah karena kita menghambakan diri kepada makhluk. La wallah. Kita hamba Allah. Kita menjadi bangga dengan sebagai kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Menghambakan diri kepada Allah adalah kemuliaan, ya akhi azakumullah. Oleh karena itulah Allah yang memiliki kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, alidhu, perbanyaklah dengan mengucapkan biadal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki keagungan, wahai yang memiliki kemuliaan. Anda seorang hamba ingin mendapatkan keagungan? Kita sebagai seorang hamba ingin mendapatkan kemuliaan? Ingat, kemuliaan milik Allah. Siapa yang memuliakan Allah, Allah jadikan ia mulia di hadapan manusia. Siapa yang mengagungkan Allah, Allah jadikan ia agung di hadapan manusia. Lihat para nabi, agung di mata manusia, mulia di mata manusia. Kenapa? Karena mereka memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Lihat para malaikat, mereka mulia di mata manusia. Siapa di antara kita yang tidak ingin disebut Anda bagikan malaikat? Saya yakin kalau ada orang yang disebut Anda bagaikan malaikat, ia akan tersanjung. Kenapa? Karena ia tahu bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk yang senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana rasanya kalau Anda dikatakan Anda seperti iblis? Anda akan marah. Kenapa? Karena iblis memaksiati Allah. Demikianlah orang-orang yang memaksiati Allah, yang tidak sadar bahwa dirinya hamba, yang kemudian ia pun bersombong dari perintah-perintah Allah. Allah jadikan ia hina di mata manusia. Allah jadikan ia hina di seluruh makhluk di dunia ini. Mana yang lebih Anda sukai? Nanti pada hari kiamat berkumpul bersama para nabi dan orang-orang saleh? Atau nanti pada hari kiamat Anda berkumpul dengan Fir'aun, Qarun dan Haman? Pasti Anda akan berkata, saya ingin berkumpul dengan para nabi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menaati Allah, yang memuliakan Allah, yang mengagungkan Allah. Maka ya akhi a'azakumullah, apabila kita sebagai seorang hamba ingin mencari kemuliaan, muliakanlah Allah. Apabila kita seorang hamba mencari keagungan, agungkanlah Allah. Karena Allah lah yang memiliki keagungan, Allah yang memiliki kemuliaan. Sadarilah kita bahwa diri kita adalah hamba. Makanya disebutkan dalam sebuah athar, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang tahu diri siapa dirinya. Kita harus tahu diri kita ini hamba Allah ya akhi. Diciptakan oleh Allah, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Berarti tugas kita adalah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan menyadari bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian pada hari itu kita akan ditanya oleh Allah tentang perbuatan-perbuatan kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang agung, yaitu ibadah. Maka mintalah kepada Allah supaya dibantu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Rasulullah merasa bangga dirinya sebagai seorang hamba. Rasulullah bersabda, innama ana abdun, aku ini hanyalah hamba, kata Rasulullah. Faqulu abdullah wa rasuluh, ucapkan saja adalah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW beliau mengatakan, aku ini hamba. Subhanallah, Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ternyata ia tidak malu untuk mengatakan saya hamba Allah. Bahkan para malaikat pun tidak merasa sombong untuk berkata bahwa mereka hamba Allah. Karena menjadi hamba Allah memang mulia ya akhi azakumullah. Sementara mereka yang mencari kedudukan menjadi hamba kedudukan, mereka tidak sadar bahwa mereka menghambakan diri kepada makhluk. Mereka tidak sadar bahwa mereka menghambakan diri kepada harta.
Mereka tidak sadar bahwa mereka menghambakan diri kepada hawa nafsu, menyesatkan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu menyeret kepada keburukan. Akhul Islam azakumullah. Maka saya dan kalian semuanya, sadarkah kita bahwa kita hamba? Bila kita menyadari, sadarkah bahwa Allah pencipta kita? Kata Rasulullah, man qala raditu billahi rabba. Siapa yang berucap, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, maka ia wajib masuk ke dalam surga. Indah menjadi seorang hamba Allah. Semakin kita menghambakan diri kepada Allah secara sempurna, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya akhwal Islam yang sedikit ini mengingatkan kita tentang diri kita, bahwa kita ini hamba, bahwa kewajiban kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah dengan merealisasikan ibadah itu semuanya kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, berharap kita hanya kepada Allah, cinta dan benci kita karena Allah, dan semua ibadah hanya untuk Allah. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah penciptaku. Subhanallah, itulah mereka hamba-hamba yang mulia. Maka jadikanlah diri kita mulia dengan menghambakan diri kepada Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.